Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda bersama dalam acara kita, Oase Rohani Katolik. Telah hadir di studio narasumber kita Romo Daniel Dedi Kurniadi OFM, atau akrab dipanggil dengan Romo Dedi. Selamat datang Romo Dedi. Terima kasih Puri. Ya, apa kabar Romo Dedi? Cukup luar biasa. Ya, berjumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik. Beberapa tahun yang lalu Romo Dedi juga ikut mengisi untuk acara Oase Rohani Katolik ini. Ya. Iya, untuk saat ini bagaimana Romo untuk kegiatannya? Kegiatan saya masih sama seperti yang dulu. Saya masih bertugas di Panti Asuhan Vincentius Putra, Jalan Kramat Raya nomor 134. Hari-hari bertemu dengan anak, ya menjalani kehidupan bersama dengan anak-anak di Panti Asuhan Vincentius Putra. Iya, terima kasih Romo. Sama-sama. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara ini dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Dedi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, Kau kurbankan dirimu untuk menyelamatkan manusia. Namun ya Yesus, aku sering kurang mengimani kehadiran dan pengorbananmu. Bahkan aku sering mencobai Engkau melalui sikap hidupku serta meremehkan teguran dan kasih-Mu. Ampunilah dan kuatkanlah aku dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Biarlah ya Yesus, sabda-Mu yang kami dengarkan, boleh kami renungkan di dalam hidup kami, dan kami wujudkan di dalam pengalaman-pengalaman hari ini, di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan yang akan kami jalani di hari ini. Semoga dalam segala rintangan, di dalam segala tantangan, di dalam segala cobaan dan godaan, kami boleh selalu menjadi manusia-manusia yang penuh hikmat, manusia-manusia yang mencoba untuk mencari hikmat, manusia-manusia yang mau menjalankan dan mewujudkan hikmat-Mu di dalam kehidupan kami. Meskipun mungkin ada cibiran, meskipun mungkin ada ketidakpercayaan dari orang-orang dan penolakan, namun kami mau belajar sebagaimana Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, telah menunjukkan kepada kami. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 1a dan ayat 12 sampai 22. Orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah.
Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tapi yakin akan ganjaran kesucian dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10 dan dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia
adalah Kristus. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Dedi. Romo Dedi, pada kesempatan hari ini, inspirasi apakah yang Romo ingin sampaikan? Baik, terima kasih Puri dan para permisa yang berbahagia. Sudah berpikir mau pantang apa hari ini? Pasti sudah ya. Dan tidak perlu dikatakan juga. Itu adalah rahasia Anda dengan Tuhan. Dan tidak perlu orang lain harus tahu Anda pantang atau Anda puasa. Tetapi yang jelas hati kita untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini di dalam bacaan pertama kita mendapat permenungan dari kitab kebijaksanaan. Kitab kebijaksanaan kita sudah tahu sendiri dengan judul kebijaksanaan ya, pasti mengajak kita untuk bijaksana. Dan kitab kebijaksanaan ini di dalam kitabnya selalu menunjukkan tentang pandangan-pandangan mereka, tentang Allah, tentang manusia, juga tentang maut, ya, dan juga tentang setan atau iblis. Kalau tentang Allah, ya jelas bahwa Allah adalah yang menciptakan segalanya dan Allah mengendaki yang terbaik bagi manusia. Dan tentang manusia yang kita dengar pada hari ini, ya di bab 1 sampai 5 membahas tentang manusia. Manusia seperti apa yang dilihat oleh kitab kebijaksanaan ya. Kitab kebijaksanaan ini bisa dikatakan selalu melihat dua sisi kehidupan manusia. Dan itu yang terjadi ya. Manusia itu memang selalu ada di dua sisi. Ya. Ada manusia yang baik, ada manusia yang tidak baik. Ada manusia yang bijaksana, ada manusia yang tidak bijaksana. Kalau tidak dikatakan, kalau di dalam Injil, Yesus memberikan perumpamaan kan, wanita bijaksana dan wanita yang bodoh. Ya, yang bijaksana selalu membawa bekal, bukan hanya yang ada, tetapi juga dia membawa persediaan. Sedangkan yang bodoh, wanita bodoh itu ya wanita yang ya sudah apa adanya aja, jalan begitu saja. Nah, kitab kebijaksanaan juga mau memberikan gambaran seperti ini, yaitu manusia-manusia yang baik dan manusia-manusia yang tidak baik. Dan di dalam hidup kita, itu selalu ada hal yang seperti ini. Nah, di situ kitab kebijaksanaan mau menyampaikan bahwa orang baik tidak selamanya dilihat baik. Ya. Orang baik tidak berarti bahwa dia tidak punya musuh. Orang baik tidak berarti tidak ada yang membenci. Itulah kenyataannya, ya. Dan kalau dikatakan seperti ini ketidakbaikan atau ya keadaan yang tidak baik ini siapa yang menciptakan, ya? Bahwa saya sudah baik-baik tetapi kok ternyata ada orang yang tidak baik.
Apakah Tuhan yang menguji saya? Itu mungkin pertanyaannya ya. Dan seringkali orang berkata, ya Tuhan kenapa ujianmu begitu berat ya? Kalau saya boleh mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menguji kita ya. Tuhan tidak pernah menempatkan kita pada situasi yang tidak enak, itu tidak pernah. Tetapi ada setan ya, ada iblis yang memang tidak suka dengan orang-orang yang baik ini. Sehingga apa yang dilakukan adalah ya dia mencoba untuk menggiring orang-orang yang baik ini untuk membuktikan bahwa dia tidak baik juga ya. Ya kita ingat kisah Ayub ya. Bagaimana ketika Tuhan melihat, tuh lihat hambaku itu ya begitu baik ya. Komunikasi awal ketika Ayub harus menderita ya kan. Tapi setan bilang, kamu beri saya waktulah Tuhan untuk membuktikan bahwa dia juga tidak setia kepadamu ya. Nah itulah ujian, itulah kedengkian yang dilakukan. Tapi Tuhan tidak menjawab apa-apa. Tuhan juga tidak mengatakan ya silakan, enggak ya. Tapi iblis ini ya tetap aja meskipun Tuhan tidak berkata apa-apa, tidak memberikan jawaban apa-apa ketika dia minta izin, ya tetap dilakukan. Ya. Dia mau membuktikan bahwa Ayub ini pasti nggak setia. Nah itu yang terjadi di dalam kitab kebijaksanaan ini juga kita mendengar. Ada orang-orang yang mau membuktikan tentang orang-orang yang bijaksana ini, manusia-manusia yang baik ya. Bahwa, wah kita buktikan, nggak mungkin dia baik ya. Nggak mungkin dia baik. Kita coba aja buktikan. Apa untungnya baik? Apa untungnya ikut Tuhan? Cobalah kita mau lihat ya. Kita berikan ini, kita berikan ini. Ada cobaan-cobaan yang diberikan. Apakah memang betul dia ini orang baik? Orang ini orang bijaksana. Orang-orang yang tidak bijaksana, mereka tidak melihat unsur kehidupan mendatang, ya. Yang dipikirkan adalah kehidupan saat ini di dunia. Mereka berpikir, mereka merasa bahwa seakan-akan dengan memiliki dunia berarti mereka memiliki segala-galanya. Mereka seakan-akan merasa bahwa kehidupan itu hanya ada di dunia ini. Makanya sudah mereka buat seenak-enaknya ya. Mereka punya dunia tetapi mereka tidak punya kebijaksanaan. Orang yang bijaksana, mereka tidak punya dunia. Kadang-kala mereka dibenci, kadang-kala mereka ditolak, kadang-kala mereka disingkirkan dari dunia. Tetapi mereka punya kebijaksanaan. Dan mereka tahu hidup yang sejati adalah bukan hidup hanya sesaat ini saja. Nah, oleh karena itu di dalam kitab kebijaksanaan ini, ya, unsur yang terlihat adalah bahwa yang menjadi ingatan bagi kita, orang-orang yang bijaksana dianggap sebagai batu sandungan, dianggap sebagai penghalang, dianggap sebagai pengganggu untuk melakukan segala sesuatunya. Ya, dikatakan bagi kita yang merupakan celaan atas anggapan kita. Ya, jadi orang yang tidak bijaksana itu kan mau berpikir ya semaunya dia aja. Ya, yang penting saya senang, yang penting saya suka. Ya, mau apapun juga ya terserah. Tapi ya untuk kenikmatan-kenikmatan saya selama saya ada di dunia ini. Kalaupun saya harus menjadi kaya dengan korupsi, itu urusan saya. Kalaupun saya harus memiliki sesuatu dengan mencuri, ya itu urusan saya. Kamu nggak usah ikut campur. Nah itu kan orang-orang yang tidak bijaksana ya. Kalau saya bekerja terus saya memakan waktu kerja, ya udah kamu nggak usah kepo. Itu urusan saya ya. Tapi dia sendiri malah kepo. Dia sendiri malah mengurusi orang lain. Ketika orang lain bekerja dengan rajin, ketika orang lain berusaha untuk jujur melakukan segala sesuatu, ketika orang lain berusaha untuk mengatakan kebenaran, dia malah kepo ya. Yang dia cari, oh dia cari muka, oh dia begini, oh biar cepat naik jabatan dan sebagainya dan sebagainya. Nah itulah ya. Nah oleh karena itu, ya, mereka sendiri yang merasa kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati dengan dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Ya, itu kan perasaan mereka, ya. Perasaan mereka karena mereka tidak suka orang tidak ikut sama mereka, ya. Padahal orang yang bijaksana, ya,
orang yang memang berusaha untuk menjalankan dan mewartakan kebenaran, ya, mengajak orang menjadi benar, menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu permenungan yang bisa kita ambil di dalam bacaan-bacaan hari ini adalah bahwa ya memang dalam hidup kita sebagai manusia kita bisa memilih. Kita memilih yang baik atau kita memilih yang tidak baik. Allah memberikan kebebasan pada kita. Dan ketika kita memilih yang baik, ya dalam hidup seringkali ya seperti tadi saya katakan banyak cobaan. Banyak tantangan yang datang kepada kita, ya. Itu pasti. Misalnya saja hari ini misalnya ada orang berpantang ya untuk ya menyerahkan segalanya kepada Allah dalam doa dan bersabar misalnya, ya. Tapi seringkali orang lain akan menghasut kita, akan ya kalau ibarat sekarang mengompori kita, ya, kenapa harus bersabar, kenapa kita harus seperti ini, seperti itu, ya. Demikian juga di dalam hal-hal lain yang membawa kita kepada perbuatan-perbuatan baik, maka orang-orang akan melihat itu. Coba kita lihat. Nah, pikiran orang yang tidak baik adalah seperti ini. Coba kita lihat apakah perkataannya benar dan ujilah apa yang terjadi pada waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Nah, ini catatan bagi kita sebenarnya, ya. Ini pikiran orang yang fasik, ya, orang yang berpikir ya kita akan buktikan kebaikan Allah dengan cara yang kita pikirkan, gitu kan. Jadi kalau orang baik menurut orang-orang fasik, ya kita bisa katakan seperti itu, bahwa ketika kita ganggu, ketika kita cobai, pasti Allah akan melindungi dia. Pasti Allah akan membawa dia ke tempat yang baik, ya. Dan tapi ini yang menurut saya adalah sebuah pemikiran yang kadangkala kita juga tergoda ke sana, ya. Jadi ketika kita sudah berbuat baik, ya, ketika kita sudah melakukan segalanya sesuai dengan kehendak Allah, kok kita masih ketemu dengan cobaan, ya, kita masih ketemu dengan godaan, kita masih ketemu dengan penolakan-penolakan. Kemudian pertanyaannya kan, Allah, kenapa engkau biarkan saya seperti ini, gitu kan? Kenapa saya nggak kau lepaskan dari penderitaan seperti ini? Orang-orang yang ada di sekeliling saya ini yang fasik-fasik seperti ini, mungkin itu yang menjadi pergumulan kita, pergulatan kita. Tetapi kalau kita melihat lagi dari bacaan ini, ya sebenarnya bukan itu yang terjadi, ya. Karena kita mau pindah kemanapun, ya kita akan bertemu dengan orang yang seperti itu. Dimanapun juga, dalam lingkungan apa juga, kita seringkali akan bertemu. Memang di dalam lingkungan gereja semua orang-orang yang santo-santa semua, tidak. Kita semua masih ada di dalam dunia, ya. Di dalam lingkungan kerja juga kita tidak mungkin ketemu semua dengan orang-orang baik. Pasti ada orang-orang yang tidak baik, yang tidak menyukai kita, ya. Tapi ya, bagaimana kita tetap harus melakukan yang terbaik itu. Kita tetap harus melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, di akhir permenungan ini, saya bertugas di Panti Asuhan Vincentius Putra, ya. Sudah banyak anak-anak saya yang juga sudah lulus, ya. Kadang-kala mereka datang, mereka bercerita, ya. Menarik, ada salah seorang anak, dia sudah lulus, baru lulus, dan sudah bekerja. Dan yang saya kagumi, anak ini begitu cepat naik, ya, begitu cepat naik, ya. Dia cepat dipercaya. Tapi dia datang kepada saya, dia bilang, anak-anak biasa memanggil saya Pater, ya, Pater. Pater, terima kasih didikan di Vincentius telah membawa saya sampai saat ini, dia bilang. Dan dia bilang, ya, saya bersyukur saya mendapat kepercayaan, dan ya jenjang saya cepat naik. Tapi saya
ada ganjelan, Pater. Ganjelan kenapa? Ada orang yang di atas saya, ya, pimpinan langsung ya, bukan pimpinan yang atas lagi ya. Dia katakan, dia nggak suka sama saya, Pater. Dia mengatakan, inilah, itulah, kamu karena dari panti lah, kamu karena inilah, karena itulah. Itu saya nggak enak, Pater. Saya sakit hati dikatakan seperti itu. Padahal saya kerja juga bukan untuk mencari pujian. Saya kerja karena saya diberi tanggung jawab. Dan itu saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak berpikir supaya saya cepat naik jabatan, enggak. Iya. Tapi saya berpikir bahwa ya dulu saya dididik untuk bertanggung jawab. Iya. Ya kalau sekarang saya melakukan itu ya karena memang sudah itulah hasil didikan. Tapi kok ada orang seperti itu dan saya sakit hati, Pater. Kalau saya berpikir tentang dia, saya sakit hati. Tapi mau bagaimana ya? Kadangkala saya mau orang itu nggak ada. Saya katakan kepada dia, kamu sakit hati untungnya apa? Iya. Kamu bisa kerja dengan tenang ketika kamu memikirkan dia dan kamu marah? Enggak. Kamu bisa mendapatkan nilai plus ketika kamu pelihara sakit hatimu? Enggak. Terus apa untungnya? Nggak ada untungnya, Pater. Ya kalau begitu, untuk apa kamu pelihara sakit hati kamu? Karena setiap orang dimanapun kamu hidup, dimanapun kamu berada, ada orang-orang yang tidak suka dengan kamu. Ada orang-orang yang membenci kamu karena perbuatanmu yang baik. Karena perbuatanmu yang bagi mereka adalah batu sandungan. Bagi mereka adalah sebuah penghalang untuk mereka melakukan yang tidak benar. Untuk mereka melakukan yang salah. Nah ada kamu, nah itulah kehidupan. Tetapi ketika kamu melakukan yang baik, saya tanya, terus pimpinan kamu yang lebih atas lagi bagaimana? Dia suka sama saya, Pater. Dia sayang. Ya sudah, itulah kehidupan. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita juga tidak bisa menutup pikiran, pembicaraan, perasaan orang lain yang tidak suka dengan kita. Maka jalanlah sesuai dengan kebenaran dan jadilah manusia berhikmat. Iya. Demikian. Iya. Menarik sekali Romo untuk pembahasan yang di bacaan pertama ini sangat reflektif dalam kehidupan kita sehari-hari ya Romo ya. Yeah. Baik Romo, kita harus akhiri dulu sesi pertama ini di sini. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan kembali lagi sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Daniel Dedi Kurnia di OFM dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0882 9019 0900 atau melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya Romo, di sesi kedua ini, hal-hal menarik apakah yang Romo ingin sampaikan lagi? Baik. Di sesi kedua ini, kita akan melihat Injil yang tadi sudah dibacakan ya. Dan relevansi apa yang disampaikan oleh bacaan pertama dengan bacaan Injil pada hari ini. Itu yang mau kita lihat ya Puri ya. Yang jelas dalam bacaan pertama tadi kita masih ingat ya bahwa orang bijak akan dibenci oleh orang fasik ya. Orang bijak juga akan ada musuhnya. Orang bijak akan berusaha disingkirkan oleh orang-orang fasik ya. Dan inilah masa Prapaskah.
yang kita renungkan. Oleh karena itu kalau ditanya, adakah orang bijak yang seperti itu diperlakukan seperti itu? Dalam hidup kita tadi di dalam bagian terakhir saya juga menyampaikan bahwa ya dalam hidup nyata kita pasti akan menemukan hal seperti itu. Tapi di dalam kitab suci kita menemukan orang yang sangat-sangat mengalami itu dan memang sudah dimaksudkan di dalam kitab kebijaksanaan ini adalah siapakah dia. Dan dia itu adalah Yesus. Ya. Dan di dalam Injil hari ini kita mendengar hal itu, ya, kita mendengar hal itu bahwa inilah yang dimaksud oleh kitab kebijaksanaan tentang adanya orang bijak yang akan disingkirkan oleh orang-orang fasik, ya. Orang bijak yang mendapat tantangan dan musuh begitu banyak dari orang-orang fasik ini, dan dia yang akhirnya harus menderita, sengsara, wafat di kayu salib, ya. Dan itulah Yesus yang dalam masa Prapaskah ini kita renungkan, ya. Kita renungkan dengan dibarengi oleh tema APP kita kali ini yang sangat sesuai, ya, yaitu bahwa mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat, ya. Itu kita diajak oleh Gereja Keuskupan Agung Jakarta untuk lebih berhikmat, ya. Tapi juga sekaligus kita mau melihat Yesus yang dengan hikmatnya ia mengajar, ia berkeliling. Nah, hari ini saudara-saudari yang terkasih, diantar di dalam bacaan pertama dan kemudian kita melihat Injil hari ini di dalam Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, ya, dikisahkan tentang misi Yesus, ya. Gerakan Yesus ini ketika dia mengajar. Ketika dia menyampaikan sabda Allah, ajaran kabar sukacita, membawa kabar sukacita itu, ditekankan di situ Yesus berjalan berkeliling Galilea, ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Jadi Yesus memilih lebih ke pinggir lagi, ya, lebih ke daerah-daerah yang lebih kecil, ya, nggak perlu dengan kota metropolitan, ya kan? Kita mewartakan Injil, kita mewartakan kabar sukacita juga nggak perlu di tempat yang wah, di tempat yang mewah, tetapi dimanapun juga kita bisa mewartakan Injil, ya. Ya, kadangkala ya kita kan di kampung, ya. Ya, beginilah keadaan kita, ya. Ya, kita nggak seperti yang lain yang di kota-kota besar. Justru ini pola pikir yang sebenarnya salah, ya. Mau di kota kecil mau di kota besar itu ya sama saja, ya. Kita menemukan sukacita, kita menemukan kabar gembira, dan kita menyampaikan itu kepada orang-orang. Ketika kita bingung untuk menyampaikan kabar sukacita di kota kecil, nah itu berarti apakah kita tidak merasakan sukacita dari Allah. Nah itu kan, sehingga Yesus mewartakan itu, dia berkeliling, dia mengajar, ya, di Galilea, ya, dia mau supaya orang lain juga bisa. Meskipun di situ juga ada catatan, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya, ya, ya. Di Yudea berusaha membunuhnya, dan kemudian dia pergi ke pinggir. Tapi bagi Yesus adalah yang mau kita lihat di sini, dimanapun dia berada, dia tetap satu fokus, ya. Satu tujuan. Misi dia adalah mengajarkan kabar sukacita kepada orang lain. Mewartakan kabar sukacita kepada orang lain, ya. Dia menyembuhkan, ya. Dia membantu orang, mewartakan sabda bahagia dan sebagainya. Itu dimanapun juga, ya. Halangan, ancaman tidak membatasi diri saya untuk mewartakan sabda Allah. Ya, itu bagi Anda, mungkin pada pemirsa yang saat ini merasa, saya sebenarnya cuma mau menyampaikan kebaikan Allah, tapi kok kenapa orang malah membenci saya? Jangan putus asa.
Iya. Jangan mundur, ya, terus berjalan. Karena kebaikan pada akhirnya juga akan terlihat. Kebaikan pada akhirnya juga akan terasa. Iya. Nah itu ayat 1 dan 2, ya, dikisahkan tentang hal itu. Dan ketika hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, sudah dekat, ya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, ya, Yesus mulai menyingkir, ya kan. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, nah, ya, ayat 10 disampaikan, Yesus pun akhirnya pergi juga ke Yerusalem, ya. Karena semua orang berkumpul di sana, ya, untuk hari raya Pondok Daun. Orang-orang mau merayakan hari raya orang Yahudi, ya, bangsa Israel, dengan cara seperti itu, ya. Pondok Daun itu seperti apa? Silakan buka di Imamat 23, ya. Iya. Di situ diceritakan atau digambarkan tentang bagaimana sih orang harus merayakan hari raya Pondok Daun itu. Kapan sih hari raya Pondok Daun itu dirayakan? Nah, itu ada, ya, di Imamat 23, silakan dibaca di sana, ya, supaya sedikit Alkitabnya dibuka, ya. Apalagi sekarang sudah lebih mudah lagi, nggak perlu bawa-bawa Alkitab yang tebal-tebal, ya. Cukup di handphone saja sudah bisa membuka Alkitab, ya. Jadi handphone itu aplikasinya jangan cuma game semua, ya kan? Untuk anak-anak muda juga nih, ya, jangan berlomba untuk menunjukkan aplikasi game, ya. Tunjukkanlah berlomba aplikasi-aplikasi yang sedikit rohani juga, ya. Dan kita sudah punya sarana itu sebenarnya. Nah, Yesus pergi ke Yerusalem, ya, dan beberapa orang Yerusalem di sana berkata, ya. Nah, ini mulai polemik, ya, mulai muncul persoalan tentang siapakah diri Yesus ini, ya. Kenapa Yesus masih ada dan sebagainya, ya. Orang-orang Yerusalem bukan tidak tahu bahwa bahwa Mesias itu memang dilahirkan di Betlehem. Orang tahu. Dan orang juga tahu Yesus itu lahir di Betlehem. Dia tahu, ya. Tetapi yang dia tidak mau tahu adalah dia selalu mencari yang lemah dari Yesus, ya. Dia mencari selalu yang berbeda. Ya biasa, ya. Orang kan begitu. Sesempurna apapun orang pasti dicari kejelekannya. Pasti akan dicari kekurangannya. Ya, Yesus juga sama nih, ya. Sama orang-orang lain, ya, sama orang-orang itu selalu dilihat yang tidak baik, ya, yang dilihat yang ya kekurangan-kekurangannya, ya. Selalu mencari pembenaran untuk diri sendiri, ya, bagi orang, bagi para musuh, ya. Oleh karena itu yang dipersoalkan sebenarnya di situ bukan masalah Yesus lahirnya di Betlehem, ya, tetapi orang-orang tahu Yesus besar, Yesus masa kanak-kanak, ya, dan besar di Nazaret. Apa yang baik dari Nazaret? Itu kan kata orang kan begitu, ya. Tidak ada yang baik dari Nazaret, ya, kota kecil, kota yang, ya, sederhana, ya. Jadi ya tidak mungkin Mesias seperti ini, gitu, ya. Mereka masih punya gambaran tentang seorang penyelamat, tokoh penyelamat, yaitu Musa, ya. Musa, mereka masih melihat seperti Musa, Mesias itu seperti Musa, yaitu Musa lahir tidak diketahui, ya. Tahu-tahu sudah besar. Nah, ini kan orang itu maunya Yesus juga seperti itu, Mesias juga seperti itu. Nggak tahu, tahu-tahu udah muncul, gitu kan. Musa kan tahu-tahu muncul, ya, sebagai penyelamat bangsa Israel, mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tahu-tahu muncul begitu saja, kan. Nah, orang-orang zaman itu, zaman Yesus, dia punya pikiran sendiri, menciptakan pikiran sendiri, dan itulah pikiran mereka, ya, pikiran mereka yang mereka mau benarkan, ya, harusnya seperti itu, katanya begitu, kan. Mesias ya seharusnya seperti itu, kita nggak kenal, tahu-tahu dia muncul. Nah, kalau ini kan enggak, dia anaknya siapa kita tahu, ya, dia dari keluarga mana kita tahu, saudara-saudaranya siapa kita juga tahu. Jadi betul nggak nih Mesias, kan itu persoalannya. Nah, ini nggak benar, gitu kan, menurut mereka ini nggak benar. Dan
Akhirnya apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, mereka akhirnya bergumul di dalam pertanyaan dan pertanyaan seperti itu. Jadi sebenarnya mereka mengharapkan Mesias itu datang dari suatu tempat yang Ya, wow gitu. yang wow ya kan, yang tiba-tiba begitu kan. Iya, Mungkin ya sama seperti gambaran Superman ya, turun dari langit, wah dalam bentuk meteor begitu kan. Iya. Tahu-tahu jadi manusia. Nah, mungkin gambaran-gambaran seperti itulah yang heroik seperti Tapi itu. ternyata juru selamatnya datangnya dengan sikap yang Iya, berlawanan dengan iya. pola pikir mereka. Betul, yang berlawanan, yang justru sangat dekat dengan kita, ya, sangat manusiawi, ya. Dan ini yang nggak bisa mereka terima. Nah, kadangkala kita mau menerima mukjizat Tuhan seperti itu. Kita melihat Tuhan ampuh, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan tiba-tiba, ya kan, mengubah kita, ya, dari mau celaka nggak jadi celaka. Wah, itu Tuhan baru luar biasa ya. Tapi kalau kita hanya bisa makan sehari 3 kali hanya dengan menu tempe, itu bukan Tuhan yang luar biasa buat kita, ya kan. Kalau kita kerja hanya dengan gaji pas-pasan, oh Tuhan itu nggak menjawab doa-doa kita. Ini yang sering kali terjadi ya, kita melihat kemahakuasaan Tuhan, kita melihat penyelamatan Tuhan itu dengan cara pikir kita sendiri. Dengan harapan kita yang begitu besar, yang mungkin malah ukurannya dunia. Ukurannya dunia. Iya. Nah, itulah yang terjadi. Perdebatan itu kan sebenarnya di sana ya, tentang Yesus ya. Dan kalau kita mau mengikuti sebenarnya bukan hanya orang-orang luar. Saudara-saudaranya Yesus pun di dalam perikop-perikop sebelumnya juga ada polemik di sini kan, ada pergumulan. Saudara-saudara Yesus juga merasa malu, saudara-saudara Yesus juga merasa, aduh, nih Yesus kok begini banget gitu ya. Nih Yesus mau apa sih ya kan? Jangan deh, udah banyak musuh kita ya, nggak usah tambah-tambah lagi lah ya. Kita bukan orang apa-apa lah, kita orang biasa-biasa aja, sehingga ya udahlah, biasa-biasa aja lah. Hidup pun biasa-biasa aja lah, yang penting nggak ada yang benci kita. Nah, Yesus bukan cari orang benci dia, Yesus tidak cari musuh ya. Tapi Yesus justru mencari orang untuk diselamatkan. Yesus mau mengajak kita untuk ayo datang kepada Allah ya. Hanya dengan cara ini kamu bisa selamat ya. Selamat bukan dari hidup di dunia ini, tetapi selamat dari hidup nanti setelah dunia ini. Nah itu, maukah kita menjawab tawaran Tuhan untuk itu? Sehingga kita nggak perlu banding-bandingkan berkat yang orang lain terima dengan berkat yang saya terima. Yang kadangkala itu malah mengganggu kita, membuat kita rancu untuk menyadari kasih Allah dalam hidup Yang kita ya. sesungguhnya. Yang sesungguhnya ya. Kabar sukacita itu kan kabar tentang Allah yang mengasihi kita. Dan itu yang Yesus lakukan ya. Dan pertanyaan-pertanyaan polemik seperti inilah yang datang dari orang-orang zaman Yesus ya. Mereka berniat membunuh Yesus ya, maka dipertanyakan, loh ini kan dia yang mau dibunuh, kok datang lagi, wah muncul lagi ada orang nih, nah, mulai geger lagi ya. Padahal ya ini hari raya Pondok Tahun kan bulan ke-7 ya, jadi sudah 6 bulan berlalu dari Paskah ya, dan ini masih berlanjut lagi ya. Dan inilah polemik yang Yesus alami ya, tantangan-tantangan yang Yesus alami. Tapi Yesus mau meluruskan ya, memang kamu kenal saya. Bisa jadi kamu juga tahu orang tua saya ya, kamu tahu saudara-saudara saya ya. Yesus mau meluruskan nih, siapakah dirinya itu ya kan. Waktu Yesus mengajar di bait Allah dikatakan di situ kan, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku ya. Tahu mereka ya kan, mereka tahu asalnya Yesus orang Nazaret ya. Dan mereka juga dengar Yesus itu lahir di mana. Dan sebenarnya itu cocok ya. Mesias lahir di Bethlehem, Yesus lahir di Bethlehem, itu cocok. Yang nggak cocok adalah setelah itu. Ya, setelah itu Yesus dibesarkan di Nazaret, nah itu yang nggak cocok buat mereka ya. Dan Yesus tidak mau menolak itu ya, tidak ya, tapi Yesus justru mau berkata, menekankan, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar.
yang tidak kamu kenal. Nah itu. Jadi Yesus mau meluruskan ya, bahwa saya datang nih atas utusan Bapa, ya, Bapakku yang mengutus aku, ya. Awalnya sabda dan kemudian menjadi daging dan itulah aku, ya. Tapi mereka tidak mau terima itu, ya. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku, ya. Yesus mau menunjukkan tentang kehadiran dirinya. Itu tugas yang dia terima itu memang dari Allah Bapa Sang Pencipta, ya. Iya. Ya. Di lain pihak mungkin memang ya orang bisa saja menganggap Yesus ya memang orang aneh, ya kan? Dia mengatakan itu. Tetapi ya inilah yang tidak dilihat oleh mereka adalah perbuatan-perbuatan Yesus yang baik. Itu yang tidak mereka lihat, ya. Tentu Yesus berbeda dengan orang yang hanya sekedar ngaku-ngaku. Ya kalau zaman sekarang ya banyak orang ngaku-ngaku, ya kan? Ngaku-ngaku saya Mesias lah, ngaku-ngaku saya penyelamat lah. Itu memang ya kita nggak bisa percaya begitu saja memang, ya. Tetapi Yesus ini kan kamu nggak perlu lihat dari mana saya berasal, ya. Tapi dari siapa yang mengutus saya, itulah sebenarnya yang harus kamu lihat. Dan lihatlah apa yang sudah aku lakukan. Nah itu, ya Yesus mengajak mereka, oke, mereka nggak percaya pada saya, tapi lihatlah perbuatan-perbuatan yang sudah saya lakukan, ya kan? Mana ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang Yesus lakukan. Justru yang Yesus lakukan adalah semua merupakan kebaikan-kebaikan untuk manusia, ya. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang tuli dibuatnya mendengar, orang bisu dibuatnya berbicara, orang lumpuh dibuatnya berjalan, anak sudah meninggal pun dibuatnya bisa hidup lagi. Lihat ini loh. Iya. Tapi orang nggak mau lihat itu, orang nggak mau lihat kebaikan itu. Orang sudah tertutup semuanya dengan pikiran dia, dengan kebencian-kebencian dia. Lebih parah lagi memang akhirnya yang dikatakan oleh Yesus adalah, aku kenal dia sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Wah, ini dianggap oleh orang Israel, dia menghujat Allah, ya. Dia menghujat Allah bahwa, weh nggak boleh nih manusia biasa seperti dia ini. Ya, kembali lagi pikirannya tetap pikiran manusia biasa kan, menganggap Yesus manusia biasa, yaitu yang tadi ya tidak melihat hal-hal baik yang pernah dilakukan Yesus, tapi tetap aja yang ada di kepalanya sekali tidak, ya tetap tidak. Nah itu akhirnya mengapa mereka berusaha menangkap Yesus, ya, berusaha menangkap Yesus. Karena apa? Karena orang sudah dibutakan, orang sudah ditutup mata hatinya, mata budinya untuk melihat Yesus, kebenaran itu, ya, kebenaran dari Yesus itu seperti apa, itu yang mereka sudah. Karena ya tadi kembali kepada orang-orang fasik tadi, ya. Kalau di dalam bacaan pertama tadi ya tentang orang-orang fasik yang ya tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran itu, kebaikan-kebaikan itu mereka sudah tidak bisa lihat. Dan di sini pun sama yang terjadi. Yesus pun seperti itu. Dan mungkin kalau mau direfleksikan ke dalam hidup kita, ya kadangkala kita bisa jatuh ke dalam hal yang sama, ya. Kita jatuh untuk meragukan Yesus yang Maha Kuasa, ya. Meragukan keampuhan Yesus, ya, meragukan kekuatan Yesus. Dan betul nggak sih Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, bahwa Tuhan Yesus itu mampu untuk ya mengangkat kita, memberikan jaminan kehidupan, ya. Dan ukurannya ya pasti ukuran kita manusia. Ketika kita beriman kadangkala ukuran kita yaitu kebahagiaan yang kita pikirkan adalah kebahagiaan kita di dunia ini. Ya, bisa jadi kita jatuh ke dalam materi, ya. Bisa jadi kita jatuh ke dalam popularitas. Bisa jadi kita jatuh ke dalam kesuksesan di dunia ini. Nah, itu kan
jatuhnya keukurannya seperti itu. Jadi mana mungkin Yesus itu Maha Kuasa. Kalau saya ini sakit nggak sembuh-sembuh. Mana mungkin Yesus itu bisa memberikan kehidupan kepada saya. Orang pekerjaan saya aja nggak jelas seperti ini. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kadangkala justru malah menyesatkan kita ya. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di kalangan Yesus pada zaman itu ya tentang keberadaan Yesus menurut ukuran kita. Nah, jadi dalam bacaan ini dan di dalam hari Jumat Prapaskah keempat ini, kita diajak untuk lebih dekat lagi mengenal Yesus ya. Mengenal Yesus bukan hanya dari sebuah ajaran, doktrin ya, uraian kata yang bisa kita sampaikan Yesus adalah ini, bla 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 ya, semuanya itu mungkin kita paham tentang itu. Tetapi bagaimana Yesus Anda kenal di dalam pengalaman hidup Anda sehari-hari, bahkan di dalam pengalaman hidup yang paling sederhana, di dalam pengalaman hidup yang paling tidak mengenakan, Anda bisa masih melihat Yesus luar biasa. Dan saya di panti asuhan, ya sekali lagi saya katakan, saya di panti asuhan Vincentius Putra. Anak-anak kami beragam. Anak-anak kami beragam ya. Maksudnya beragam apa? Ada mereka yang masih ada orang tuanya. Mereka semua punya orang tua ya. Ada orang berkata, Romo tugas di panti asuhan. Iya. Anak-anak panti asuhan nggak punya orang tua ya. Saya katakan semua mereka punya orang tua. Nggak ada satupun yang nggak punya orang tua. Karena kalau mereka nggak punya orang tua, bagaimana mereka lahir? Karena mereka nggak turun dari langit langsung begitu saja ya. Tetapi ada mereka yang orang tuanya masih bersama dengan mereka, tapi ada orang tua yang dari bayi sudah tidak bertemu mereka lagi, atau orang tuanya tidak mau bertemu mereka. Apa salah mereka? Mereka nggak salah. Apa dosa mereka? Mereka nggak dosa. Mereka lahir bukan karena mereka mau, tapi mereka harus lahir ke dunia ini. Dan itulah, dalam keadaan seperti itu, saya melihat bahwa ya Tuhan begitu baik ya. Anak disia-siain, dalam tanda kutip ya, bisa dikatakan disia-siakan oleh orang tuanya ya. Ditaruh begitu saja. Tapi ternyata panti asuhan menjadi rumah bagi mereka. Panti asuhan menjadi tempat untuk mereka berlindung. Nah, kalau Yesus berkata bahwa kamu nggak usah risau akan dirimu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai, burung pipit pun ya, yang begitu murah harganya tetap dipelihara oleh Tuhan, maka kamu pun juga akan lebih lagi berharga di mata Tuhan. Dan yaitu kalau kita mau mempersalahkan Tuhan, bisa saja, Tuhan kenapa kamu sia-siakan anak ini, kenapa kamu suruh anak ini lahir dan bla 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 bla, kenapa kamu ciptakan orang tua yang seperti ini. Tapi kalau kita lihat, ternyata Tuhan begitu baik melalui umatnya di Keuskupan Agung Jakarta. Maka anak-anak yang seakan tidak punya harapan, seakan tidak punya hidup, kehidupan mendatang ya, tapi ternyata mereka bisa hidup dengan baik. Ya, mereka bisa mengecap sekolah dan pendidikan dengan baik. Bahkan ada di antara mereka yang berprestasi juga luar biasa baiknya ya, dan mereka bisa berhasil di dalam kehidupan ini. Nah, ini kan berkat ya. Berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita melihat negatifnya, tentu kita tidak melihat Tuhan itu baik ya. Bahkan mungkin kita mengatakan Tuhan itu tega. Tapi kalau kita lihat positifnya, ternyata inilah. Di dalam penderitaan mungkin, di dalam keadaan yang sangat sulit, keadaan di mana kita ada di titik paling bawah, disitulah kuasa Tuhan tampak. Disitulah kemahakuasaan Tuhan berkarya.
juga di anak-anak ini yang selalu saya lihat adalah bahwa inilah ya, mereka ini adalah jawaban Tuhan bahwa hai manusia, kamu tidak akan pernah aku tinggalkan. Iya. Iya Romo, jadi mungkin pertobatan kita di Prapaskah ini kita sebaiknya lebih mengenal Allah lebih dalam lagi gitu. Dengan begitu kita juga bisa merasakan rahmat berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Iya, Romo, ya? Iya, betul. Jadi bagaimana kita setiap saat bisa selalu bersyukur. Karena kan ya pantangan yang diperkenalkan oleh Paus ya, mungkin banyak umat juga sudah melihat ya, ada beberapa hal ya, antara lain Paus mengatakan ya, jangan mengeluh ya, tapi penuhilah dirimu dengan syukur. Nah itu juga salah satu hal yang mungkin bisa kita bawa di dalam permenungan kita hari ini juga, bahwa bagaimana ya dari apa yang Yesus lakukan, Yesus tidak pernah mengeluh dan protes dalam setiap keadaan. Tetapi Yesus selalu mau menyampaikan syukur dan memperkenalkan kepada orang banyak dalam situasi apapun juga kita bisa bersyukur dan kita tetap bisa berkarya. Dalam keadaan yang paling genting sekalipun, Yesus pun tetap berkarya untuk mengenalkan kebaikan Allah. Demikian Puri, terima kasih. Iya. Para sahabat Oase Rohani Katolik, menarik sekali untuk bacaan pertama dan Injil yang sudah kita bahas pada hari ini. Dan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan selalu mengenal Allah lebih dekat lagi. Pada hari ini, mari kita tutup acara ini dengan mohon doa dan berkat dari Romo. Baik, para pemirsa yang terkasih, mari kita akhiri permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur bahwa kami boleh mengenal dan mengimani Yesus di dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami untuk selalu mengamini apa yang menjadi ajarannya, apa yang menjadi kehendaknya, agar kami mampu untuk mewujudkannya dan meyakini bahwa itulah yang terbaik bagi kami untuk kami lakukan. Biarlah ya Bapa, kami semakin mengenal Yesus di dalam setiap pengalaman hidup kami, bukan untuk mempertanyakan tentang siapakah dan bagaimanakah Yesus, tetapi kami mau selalu melihat dan bersyukur atas segala pengalaman hidup, di mana setiap saat, setiap waktu Yesus hadir di dalam pengalaman-pengalaman hidup kami. Baik itu yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan, kami masih selalu melihat bahwa kami tidak pernah sendiri, tetapi Yesus selalu beserta kami. Dan biarlah di dalam masa Prapaskah ini, kami mampu semakin hari, semakin mampu bersyukur atas karya penyelamatan yang telah Putramu berikan kepada kami melalui penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Agar dengan demikian, pada akhirnya nanti, pada saat kami merayakan hari kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mampu bersyukur bahwa kami telah Kau menangkan dari perbudakan dosa menuju kepada kemuliaan bersama dengan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dan semoga saudara-saudari sekalian selalu memperoleh perlindungan, bimbingan, dan berkat dari Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Dedi atas Sama-sama. kehadirannya di sini. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Daniel Dedi Kurniadi OFM dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.